Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Reform dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di daerah Lampung. Kita sedang melakukan pendampingan zona integritas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan bersama kita sudah hadir Bapak Kakanwil dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, yaitu Bapak Juanda Naim. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Ya, tabik pun. Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti biasa ketika kita melakukan pendampingan zona integritas nih Pak, kita akan melakukan bincang zona integritas. Siap. Nah, biasanya bersama Pak Kakanwil. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, seperti yang kita tahu bahwa pendampingan zona integritas ini adalah bagian dari kontrak kinerja antara Bapak Kakanwil dengan Pak Sekjen lalu Pak Menteri Agama. Nah, ini kira-kira Pak bisa dibagikan kepada Sobat Reform dimanapun berada saat ini, langkah strategis apa nih yang udah dilakukan oleh Pak Kanwil, Kemenak Provinsi Lampung, dan timnya, tim Pokjanya dalam melakukan akselerasi implementasi reformasi birokrasi pada Kementerian Agama wilayah Lampung ini. Nah, apakah sudah ada inovasinya Pak? Kalau sudah ada, boleh dibagikan kepada kita untuk diketahui juga oleh masyarakat. Sudah sejauh apa ini implementasinya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat siang. Terima kasih Mbak Yuka yang sudah bisa hadir di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Mudah-mudahan dengan pendampingan tim zona integritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat bisa lebih memperkuat bagaimana Kanwil Kementerian Agama untuk menuju zona integritas yang lebih baik. Dan seperti yang Mbak sampaikan tadi, tentunya kami telah membentuk tim kerja zona integritas dan tim kerja reformasi birokrasi, yang mana anggotanya masing-masing dari unit kerja yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan mereka tentunya bekerja sesuai dengan pokja yang telah ditentukan gitu. Selain itu, Kanwil juga gencar melaksanakan sosialisasi program zona integritas dan reformasi birokrasi kepada seluruh Kemenak Kabupaten Kota. Di Lampung ada 15 Kemenak Kabupaten Kota di Provinsi Lampung ini, dan tentunya juga bukan Kemenak, seluruh madrasah negeri yang ada di Provinsi Lampung juga agar mengimplementasikan zona integritas dan reformasi birokrasi ini di unit kerjanya masing-masing. Nah, Kanwil juga melaksanakan tentunya monitoring, pendampingan, FGD, dan lainnya sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya zona integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenak Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan inovasi yang telah dilaksanakan, banyak tentunya yang sudah kami lakukan, seperti misalnya digitalisasi layanan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Nah, Kanwil juga telah meluncurkan sistem informasi data keagamaan terpadu atau disingkat dengan SIDAP, yang mempermudah penggunaan layanan terkait data keagamaan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, selain itu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung juga telah meluncurkan sistem informasi kearsipan terpadu. Kalau nama kerennya SIKAT gitu. Oh, SIKAT. Ya, yang mempermudah pengguna layanan dalam hal kearsipan. Jadi, bahkan salah satu inovasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung yaitu program tahfidz Quran yang kita beri nama Sahabatku, Madrasah Hebat Bermartabat dengan tahfidzul Quran, berhasil mewakili Kemenak RI dalam kompetisi inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh Menpan RB, dan bersyukur masuk dalam top 99. Nah, keberlanjutan dari inovasi ini tentunya kami juga menggulirkan program tambahan, yaitu program tilawah pada madrasah se-Provinsi Lampung, baik itu negeri ataupun swasta, yang tentunya sudah berjalan sampai dengan saat ini. Dan dengan adanya dua program inovasi ini, kami berharap kiranya Provinsi Lampung yang akan datang menjadi lumbung untuk hafiz dan hafizoh, termasuk dengan qori dan qoriah, sehingga pada saat event-event musabaqah tilawatul Quran tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional,
memang sumbernya dari madrasah-madrasah yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itulah gambaran singkatnya, Mbak Yuka. Wah, luar biasa Iya. ya. Banyak sekali ya inovasi-inovasinya yang bisa Iya. bermanfaat bagi pengguna layanan kita ya, Pak ya. Iya. Nah, mengingat nih Pak, seperti yang kita ketahui nih, kita kan membuat layanan untuk mencapai kepuasan masyarakat, Betul. supaya kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi. Nah, itu kan salah satu indikator alat ukur kita itu adalah melakukan survei. Betul. Nah, apakah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung ini sudah pernah melakukan survei kepada masyarakat, dan apakah seberapa sering sering surveinya? Lalu hasil dari survei itu ditampilkan di mana, Pak? Apakah dibagikan ke masyarakat melalui website atau bagaimana? Iya, sebagaimana saya sampaikan, saya kan dilantik sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung tanggal 10 Juli 2020. Nah, ketika selesai pelantikan itu, maka sudah di tengah jalan, maka dari tahun 2020 itu Kanwil Lampung melakukan ya survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan tentunya secara offline gitu, Pak. Bekerjasama dengan BPS Provinsi Lampung melalui PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan hasil 87 kategori baik gitu. Nah, tahun 2021 ini Kanwil Lampung juga melaksanakan survei gitu, kepuasan masyarakat secara online, dan akan kami hasilnya itu akan disurvei nanti pada bulan November yang akan datang. Jadi untuk 2021 bulan November baru nanti akan kita semua hasil survei itu akan terlihat gitu. Nah, survei kepuasan masyarakat yang kita peroleh ini tentunya kita sebarluaskan, baik itu melalui web resmi Kanwil, melalui medsos, melalui media-media lain, dan melalui standing banner, baik itu yang ada di kantor wilayah ataupun di Kemenak, madrasah maupun di KUA. Nah, mudah-mudahan dengan survei ini akan menjadikan ukur atau standar bahwa tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin waktu semakin kita meningkatkan gitu. Jadi sudah kita lakukan survei tentunya, Pak Yuka. Baik. Berarti sudah berkala ya, Pak ya? Insya Allah, sudah berkala insya Allah, dan hasilnya juga disampaikan kepada masyarakat, tidak tertutup ya kan ya. Nah, kemudian Pak, dengan adanya pendampingan dan adanya zona integritas ini terkait dengan kontrak kinerja. Nah, itu apa pendapat Bapak, tanggapan Bapak itu seperti apa? Apakah ada manfaat dari zona integritas ini untuk satkernya Bapak? Iya. Kalau bicara manfaat, tentunya sangat bermanfaat gitu ya dengan kontrak kerja. Bahwa kontrak kerja antara Menteri Agama melalui Bapak Sekjen dan kepada seluruh ya pimpinan satker di bawahnya, baik itu Kanwil, Kemenak, itu kepala-kepala madrasah, maka yang harus dilakukan tentunya secara maksimal. Bahwa bagaimana kontrak kerja tersebut di dalamnya adalah target-target kinerja yang harus dicapai oleh seorang pimpinan kepala satker, dan tentunya melalui target itu nanti akan dilihat pertanggungjawabannya. Nah, kalau tidak ada kontrak kerja, maka kepala satker akan bekerja tentunya tanpa target. Bahkan kami, Mbak Yuka, ketika melakukan pelantikan, teman-teman yang dilantik itu menandatangani kontrak kerja, dan 6 bulan sekali akan kami evaluasi. Jadi ada evaluasi 6 bulan sekali kita lihat untuk melihat kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini tidak hanya berupa program, tapi juga menumbuhkan rasa kecintaan kepala satker itu terhadap lembaga atau bentuk tempat pengabdiannya, apa yang dilakukan. Nah, kalau hanya diam ya tentunya kontrak kerjanya tidak sesuai dengan target kami gitu. Benar. Jadi itu akan dievaluasi gitu. Saya pikir itu sangat-sangat membantu untuk memotivasi target kerja setiap ASN, khususnya kepala satker di Provinsi Lampung. Oh iya, benar. Jadi ada target yang harus dicapai ya, Pak ya. Salah satu caranya itu dengan mengendalikan melalui evaluasi seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini Pak, ini ada informasi sedikit mengenai pelaksanaan kontrak kinerja pada tahun 2021. Ini dengar-dengarnya ada 3 satker Kanwil Kementerian Agama yang di Lampung ini gagal nih Pak diusulkan karena mungkin tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pilot project ZI. Nah, ini apa nih upaya Bapak sebagai Kakanwil untuk mendorong satker-satker yang masih belum memenuhi syarat ini? Ya baik, terima kasih sudah diingatkan gitu.
saya kira ini bukan gagal, Pak ya. Namun 3 satker yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung belum memenuhi standar ya syarat daripada ketentuan yang dilakukan itu. Nah, terhadap 3 satker ini yaitu Kemenak Kota Metro, kemudian Kemenak Lampung Selatan, Kemenak Lampung Tengah, kami tentunya telah melakukan evaluasi terhadap 3 satker ini dan secara khusus memberikan pembinaan agar memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk menuju WBK WBBM. Kami juga tentunya menurunkan tim khusus untuk melakukan monitoring sejauh mana capaian hasil daripada penilaian PMPZI 3 satker tersebut. Dan tentunya ya kami mengusulkan kembali gitu, Pak, 3 satker untuk menjadi pilot project pada tahun 2023 yang akan datang. Nah, kami juga melakukan pendampingan intensif terhadap satker yang menjadi pilot project. Mudah-mudahan dengan pendampingan dan pengawasan intensif ini serta terus mendorong seluruh satuan kerja untuk terus bergerak memaksimalkan tugas dan fungsinya. Nah, terus kita berikan motivasi, arahan dan semangat, Pak. Mudah-mudahan saya selalu menanamkan dengan kerja bersama, Pak. Nah, jika memaksimalkan kerja yang ada di unsur satuan kerja, capaian target itu bisa tercapai, sasaran daripada organisasi itu bisa lebih mudah dicapai. Jadi bersama kita bisa. Oh, ya. Bersama kita bisa, ya benar sekali Sobat Reform ya. Jadi ini adalah hal yang harus dikerjakan bersama, Pak. Nggak bisa sendiri-sendiri ya, karena kita adalah tim. Nah, berarti dari Bapak Kakanwil sendiri punya semangat ya untuk mendorong satker-satker ini untuk terus maju. Jadi kalau gagal nggak harus berhenti di situ, usulkan lagi untuk tahun depannya, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak, kita kan ini kan sedang di masa pandemik nih Pak. Nah, untuk kantor wilayah Kementerian Agama Lampung sendiri ini kan kita mesti dituntut melakukan banyak perubahan, baik dari pola pikir ataupun cara-cara kita yang dulu biasanya manual, kita bisa pakai yang digital. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa inovasi-inovasi yang sudah dikerjakan melalui digital. Nah, ini apa yang Bapak lakukan sebagai Bapak Kakanwil? Kan Bapak sebagai role model nih, ini Bapak aktor nih dalam melakukan pendukungan ini terhadap satker-satker lainnya kan. Nah, itu seperti apa Pak? Bapak jadi role model bagi satker-satker di bawah Bapak ataupun di Kanwil Kementerian Agama Lampungnya sendiri? Ya, terima kasih. Tentunya selama pandemi ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kerja bersama untuk mencapai sasaran target itu selalu saya gelorakan. Maka selama pandemi ini, kantor wilayah beserta seluruh komponen yang ada telah banyak melakukan inovasi dalam rangka tentunya peningkatan kualitas pelayanan selama walaupun pandemi gitu. Nah, tentunya banyak hal yang terpaksa kami lakukan secara daring karena memang ketentuan daripada prokesnya seperti itu. Misal terkait dengan sosialisasi kebijakan, program kerja, peraturan-peraturan dan lain-lain itu melalui web resmi Kanwil gitu, media sosial ataupun hal-hal yang lain. Nah, kami juga ada medsos yang grup Kanwil gitu Pak. Jadi semuanya bisa kita informasi gitu. Nah, pada pandemi ini juga memaksa kita untuk melakukan perubahan pola pikir pasti itu dan budaya kerja, seperti merubah pola kerja dari manual menjadi ke digital. Nah, tentunya terlalu banyak aplikasi yang telah di-launching seperti presensi digital, kemudian yang di dalamnya ada ECKH, kemudian ada sistem layanan keagamaan digital, kemudian juga sistem informasi data keagamaan tadi, SIDAK, sistem informasi kearsipan terwasikat, dan tentunya yang lain-lain, Pak. Jadi dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi inovasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pasti ada hikmah dengan adanya pandemi ini. Saya pikir itu yang kita lakukan, Mbak. Iya, baik, benar. Memang ya sih pola pikir harus diubah, pola kerjanya juga sudah berubah ya Pak, dari offline jadi online. Sekarang semua masyarakat itu bisa melihat apa yang kita kerjakan melalui media sosial, website, dan alhamdulillahnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung terbuka ya Pak ya, untuk itu kepada terbuka, masyarakat. Benar-benar. Baik. Nah, menurut Bapak sendiri nih, ini kan inovasi-inovasi tadi udah ada nih. Inovasi itu kan pada umumnya dibuat oleh agen perubahan nih Pak.
Nah, diciptakan oleh agen perubahan atau dipelopori oleh agen perubahan. Untuk Bapak sendiri di Satkernya Bapak atau di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, seberapa perlukah agen perubahan itu, Pak? Ya, tentu sangat kita perlukan agen perubahannya. Bagaimana kita ketahui, agen perubahan itu individu yang bertugas ya mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan ya tentunya dengan sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh organisasi, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, agen perubahan ini sangat diperlukan untuk membantu dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan nyata, karena mereka adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan perubahan di unit kerjanya masing-masing, yang bisa tentunya menjadi role model, suri toladan bagi ASN lainnya di sebuah institusi, termasuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Nah, di Kanwil, agen perubahan telah dipilih, Pak. Dipilih berdasarkan proses yang telah ditentukan oleh tim seleksi oleh agen perubahan tersebut. Dan insya Allah sudah siap kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan ya, Pak. Agen perubahannya sudah berjalan nih. Nah, ini benar nih, Pak. Agen perubahan itu adalah yang menjadi dasar, yang menjadi penggerak untuk kita bisa mengubah pola-pola pikir, pola bekerja juga. Nah, ini seperti apa nih Bapak mengoptimalkan, memberdayakan agen perubahan ini yang tersebar di seluruh kanwilnya Bapak? Kan nih banyak nih Pak, yang di bawahnya ada Satker kan Kemenak, ada madrasah. Nih gimana cara Bapak mengoptimalkannya nih Pak supaya maksimal pencapaiannya, program kerjanya berjalan dan tercapai targetnya, gimana? Iya, jadi setiap agen perubahan ya, itu kita tentunya membuat rencana kerja gitu. Setiap agen perubahan jadi membuat rencana kerja, dan tentunya bukan hanya rencana, tapi juga rencana aksi. Nah, aksi perubahan. Nah, tentunya selaku Kepala Satker dari Kanwil, Kemenak dan Kepala Madrasah, apalagi di Kanwil, saya mendorong tentunya terlaksananya rencana kerja dan rencana aksi perubahan tersebut supaya tentunya dapat terrealisasi. Kami juga membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program-program agen perubahan tersebut. Selain itu, kami juga tentunya harus menghargai jerih payah daripada agen perubahan itu. Maka salah satu bentuk penghargaan kami adalah memberikan reward bagi agen perubahan yang mampu ya memberikan kontribusi terhadap satuan kerjanya, untuk menstimulasi dan memotivasi para agen perubahan. Bahkan saya tantang setiap ASN yang melakukan program inovasi perubahan untuk kemajuan Satker, kami atas nama selaku pembina keuangan akan memberikan reward, apakah rewardnya itu berupa langsung atau termasuk juga nanti hal-hal program. Misal contoh, kita ikut sertakan dalam tes calon petugas haji. Nah, jadi ini bagian daripada motivasi kepada seluruh agen perubahan dan termasuk ASN Kementerian Agama Provinsi Lampung. Saya pikir itu, Mbak. Wah, luar biasa ya. Jadi ada motivasi yang bisa dijadikan semangat nih bagi agen-agen perubahan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Nah, ini juga mungkin nanti agen perubahannya bisa diikutkan nih Pak untuk kompetisi inovasi agen perubahan yang nanti akan kita laksanakan insya Allah tahun depan gitu ya Pak. Bisa diikutkan, jadi bisa mengikuti ajang nasional untuk seluruh agen perubahan. Nah, ini Pak, untuk pendampingan zona integritas kita yang akan berlanjut dari hari ini maupun 2-3 hari ke depan nih Pak, apa harapan Bapak nih sebagai Bapak Kakanwil untuk seluruh satker-satkernya yang mengikuti kegiatan kita ini? Ya, saya sangat bersyukur gitu ya dengan adanya kunjungan dari tim Biro Ortala Kemenak RI ini dalam rangka pendampingan dalam zona integritas, khususnya yang diselenggarakan oleh Biro Ortala Kemenak RI. Nah, saya berharap capaian zona integritas Kemenak Lampung dari ketika hadirnya tim dari Biro Ortala ini akan lebih baik lagi, karena banyak operator PMPZI atau RB tidak mengerti, Pak. Ini perlu kita sadari gitu, tidak mengerti evidence apa yang harus disiapkan dan kendala apa sih gitu. Maka tentunya saya mengapresiasi adanya kegiatan pendampingan ini. Insya Allah melalui pendampingan ini nanti akan kita tindak lanjuti, karena ini tidak semua yang kita hadirkan, akan kita tindak lanjuti ke satker-satker yang lainnya. Dan kepada para peserta, tentunya kami berharap agar memanfaatkan momentum yang istimewa dan langka
setahu saya udah lama sebagai ASN, dan terkait dengan pembinaan Z ini, ya kita bersyukur Lampung salah satu yang dilakukan pendampingan oleh Biro Ortala ini. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta kami dan bisa sekali lagi diimplementasikan pada satkernya masing-masing. Terima kasih tentunya kepada tim Ortala Pusat yang melakukan pendampingan ZI di Provinsi Lampung ini. Dan saya mengimbau kepada seluruh satker di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung agar bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target perbaikan kualitas tata kelola melalui zona integritas, dan tentunya dengan tercapainya target kerja maka akan meningkatkan citra positif Kementerian Agama di masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya selalu kami tanamkan ketika melakukan pekerjaan itu dilandasi dengan niat yang tulus, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi bekal ketika meninggalkan dunia ini. Ya, mudah-mudahan kita akan terus meningkatkan prestasi, inovasi pada seluruh. Terima kasih atas pendampingan dari Biro Ortala Kemenak RI. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak untuk setiap diskusi kita yang hari ini asik sekali, karena benar seperti yang Bapak sampaikan bahwa zona integritas itu atau reformasi birokrasi itu sebenarnya bukan keharusan, tapi udah kebutuhan Pak. Udah jadi kebutuhan untuk kita semua. Nah, dan lagi juga dengan adanya pendampingan ini nanti akan kelihatan seperti yang Bapak katakan, banyak yang nggak tahu eviden. Mungkin kita punya Pak. Nah, mungkin kita punya, cuman nggak tahu kalau dokumen itu loh yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi dengan adanya pendampingan zona integritas ini, kita harapkan kita boleh dapat potretnya nih. Potretnya kita sudah berada di posisi mana dan apa yang akan kita capai melalui lembar kerja kita nanti ya Pak ya. Iya, baik Pak, kita boleh sapa salam seluruh Sobat Reform dimanapun berada, dan saya hitung 1, 2, 3 nanti kita boleh bersamaan salam perubahan gitu ya Pak ya. Baik, kita akhiri dengan salam perubahan, boleh ya Pak ya. 1, 2, 3, salam perubahan. Baik, terima kasih Sobat Reform dimanapun berada. Semoga diskusi kita dengan Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung pada hari ini boleh bermanfaat bagi seluruh Sobat Reform dimanapun berada. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung berjaya, bersama kita bisa.